Selamat siang, sekarang saya bersama dengan Bapak Bastoni Huta Barat selaku Head of Public Relation dari Gosen Indonesia. Ya, Selamat siang, Pak. selamat siang Pak Abdul dari Transgro. Baik, terima kasih, Pak. Bastoni sudah berkenan untuk join di Transgo Talk, Pak. Ya, sama-sama terima kasih undangannya. Baik. Mungkin suaranya agak keras kali ya, Pak? Halo, halo, Ya, oke, cukup. kedengeran? Pak, Cukup. siap. Cukup, cukup, Pak. Oke, menarik, Pak. Sebelum mengulas lebih jauh terkait topik yang akan kita bahas, Pak, mungkin bisa jelaskan dari profil Goshen sebagai brand global dan khususnya ketika berkiprah di Indonesia, Pak, selama 2 tahun terakhir ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih sekali lagi buat Pak Abdul dan mengajak Goshen untuk berbagi insight hari ini. Ya. Untuk Goshen sendiri sebenarnya secara simpelnya Goshen merupakan perusahaan energy storage solution bagi kendaraan listrik ataupun penyimpanan storage untuk energi dari solar panel ataupun pembangkit lain. Jadi sebenarnya main core dari produk Fusion itu adalah baterai dan juga berbagai macam turunan. Fusion sendiri merupakan brand global yang ada di dunia dengan majority networknya ada di China, di US juga ada, di Jerman dan juga di beberapa negara lainnya. Sedangkan di Indonesia sendiri kita sudah kurang lebih 2 tahun ada di Indonesia untuk mensupport uh, elektrifikasi khususnya kendaraan listrik. Mitra kita itu ada Wuling, FSK, Ceres. Untuk motornya kita punya Volta dan Swap dan Sundra dan Isigo. Jadi produk kita itu basisnya lithium. Jadi sebagai main core power penggerak sebuah kendaraan ataupun penyimpanan storage. Jadi apapun yang berhubungan dengan elektrifikasi, kita menyediakan produknya, mau kendaraan maupun industri ataupun segala kebutuhan yang membutuhkan energy storage system, kita tuh mensuplainya. Jadi kita sudah mendukung pengembangan penggunaan energi bersih di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri kurang lebih uh, sudah 2 tahun. Secara global, Gotion sendiri sudah sekitar 10 tahun lebih, 15 tahun lebih. Itu sih Oke, baik. Gotion. Khusus untuk pasar Indonesia sendiri, Pak, untuk jenis baterai yang sudah dipasarkan apa saja? Saat ini yang banyak dipasarkan di Indonesia itu jenisnya itu LFP. Baterai kita itu sebenarnya ada dua jenis, LFP dan NCM, lithium ferrofosfat dan nikel, cobalt, dan manganese. Hanya untuk market di Indonesia dan market umumnya kita masih banyak dan dominan pakai baterai dengan tipe LFP, lithium ferrofosfat. Jadi untuk uh, market yang ada sekarang, baterai yang umumnya dipakai untuk kendaraan listrik dan power storage itu kita pakai jenis baterai LFP. Sedangkan apa sih sebenarnya bedanya LFP dengan NCM? LFP itu secara density memang lebih besar, NCM lebih kecil, jadi memang kekurangannya secara performa LFP tidak semaksimal NCM, tetapi secara safety karena basisnya lithium, LFP lebih aman dan juga harganya lebih affordable, terjangkau. Jadi untuk saat ini kita banyak fokus di LFP. Gitu. Oke. Dan itu untuk mensuplai dari beberapa merek yang tadi disebutkan ya, Pak? Iya, betul. Kita Hmm. untuk mitra kita di Indonesia itu kita kebanyakan jenis baterai yang kita gunakan masih LFP. Oke. Kalau dari portofolio sendiri kan sebenarnya dari Gosen itu kan sudah mengaplikasikan produk baterainya di beberapa kendaraan komersial seperti bus, Pak. Itu Ya. seperti apa, Pak, di sana, Pak? Oh, sebenarnya selain kendaraan passenger car,
seperti mobil penumpang dan juga motor listrik. Ada segmen lain yang di, 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 dikerjakan oleh Gosen itu adalah kendaraan kelas berat seperti truk listrik dan juga bus listrik, walaupun masih dalam tahap awal, tidak seperti kendaraan passenger car dan motor yang memang sudah kita establish sekarang punya kinerja yang cukup bagus dan demand-nya di market udah bagus. Tapi untuk kendaraan kelas berat sendiri seperti truk listrik dan juga bus listrik, memang kita sudah bermitra dengan beberapa brand kendaraan dari luar Indonesia. Memang kita masih ada yang kita sebut masih trial dan error. Penerapannya masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan market. Tapi memang apakah sudah bisa dipakai di kendaraan? Sudah, kita sudah integrasi dengan beberapa merek kendaraan listrik yang memang sudah established seperti tractor head, terus juga dump truck. Nah, kita udah untuk sektor kendaraan berat ya, kita memang udah integrasi baterai kita dengan beberapa merek. Kemudian juga bus listrik kita udah bermitra dengan beberapa merek untuk mensuplai baterainya. Jadi kita salah satu yang udah aktif masuk ke industri kelas alat yang berat, heavy duty kelas. Oke, berarti untuk posisi hari masih pengembangan dan trial Pak ya, untuk di segmen alat berat dan bus ya? Ya, karena memang karakteristik dari dua kendaraan ini beda-beda tergantung user. Ada user yang membutuhkan kualitas A, ada user yang membutuhkan kualitas B. Jadi trial dan error ini dibutuhkan untuk mendapatkan kriteria yang sesuai dengan klien mau. Kenapa lantas para klien menggunakan kendaraan listrik? Karena pertimbangannya banyak hal. Tapi mereka punya karakter yang misal saya butuh kendaraan listrik spesifiknya segini. Kita sebagai penyedia kendaraan harus menyesuaikan sesuai kriteria mereka. Jadi setelah mereka cocok dengan performanya, dengan demandnya dan lain-lain, baru kita akan terapkan. Baru kita akan. Tapi saat ini kita sudah berjalan beberapa proyek yang ongoing untuk truk listrik sendiri dan truk itu masih proses trial dan error. Oke. Pengembangan dan trial ini juga berbasis memang sudah ada permintaan ya Pak tentunya Pak ya dari beberapa brand ya Pak. Ya, tentunya kita sudah punya klien yang demand-nya ada, kita supply karena memang pada dasarnya sebenarnya Gosun sendiri punya fleksibel ruang untuk klien request. Makanya kenapa butuh trial dan error untuk memastikan apa yang kita provide sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien. Oke. Apa tantangannya Pak dalam proses development dan trial ini Pak? Tantangannya satu, memang dalam karakter kendaraan berat, apalagi elektrifikasi, infrastruktur itu jadi salah satu hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh klien untuk benar-benar mau menerapkan skema ini. Karena kita nggak hanya ngomong kita menyediakan truk listriknya, tapi kita juga harus sediakan satu charging stationnya. Bagaimana konsepnya, apa swap station atau fast charging. Nah, setiap klien punya karakteristik berbeda-beda. Jadi tantangannya adalah menyesuaikan apakah produk yang kita provide sesuai. Contoh dalam hauling material, raw material untuk tambang itu skema perhitungan haulingnya itu berbeda. Maksudnya apakah mampu tidak baterai kita yang ada di truk membawa material sesuai yang diinginkan klien, berapa lama jaraknya, harus chargingnya berapa lama, kemudian
spesifikasinya seperti apa. Setiap klien punya demand yang berbeda, punya keinginan berbeda. Jadi kebetulan di GoShop sendiri kita bisa bergerak menyesuaikan kebutuhan klien karena kita juga punya tim yang di-provide untuk mengerjakan eksekusi soal riset tadi dan juga adjustment apa yang klien mau. Jadi memang ini karakter yang berbeda dengan nggak kayak kita jual truk biasa, butuhnya apa di provide sendiri. Nah, kalau di EV truck, nah itu infrastruktur jadi salah satu tantangannya. Charging stationnya, sumber daya charging stationnya mampu atau tidak. Karena truk punya kapasitas baterai yang besar, otomatis dia harus punya supply energi yang besar juga. Apakah site-nya mampu, apakah memadai fasilitasnya, itu yang sebenarnya jadi tantangan. Karena kenapa mau elektrifikasi dari industri? Memang secara cost, capital cost, memang truk listrik EV truk besar. Nggak seperti kendaraan ICE yang mungkin ada truknya datang, supply bahan bakar, jalan. Kalau EV truk, dia harus sediakan truknya, harus sediakan baterainya, sediakan chargingnya, powernya dari mana. Tapi nanti secara operating cost-nya memang bisa ditekan karena satu, tidak membutuhkan mesin yang terlalu banyak. Maintenance juga ibaratnya kalau truk ICE combustion, internal combustion engine, butuh 1000 part mesin. EV truck mungkin cuma butuh 100 part. Jadi memang cost di awal, capital cost-nya besar, tapi secara operating cost nanti misalkan sudah berjalan running cost-nya, ya bisa jadi pertimbangan klien untuk jadi opsi. Selain soal ramah lingkungan tadi juga, non karbon, ramah karbon, nggak ada polusi dan lain-lain. Oke, gambaran yang dimaksud Pak Bastoni soal kapasitas baterai yang lebih besar itu kalau dikomparasikan dengan mobil biasa itu berapa kali lipat Pak misalnya? Elektrifikasi dibandingkan dengan ICE gitu ya. Kalau kita gambaran elektrifikasi kendaraan biasa ya, ini enggak spesifik di truk listrik. Kalau cost dari penggunaan bahan bakar di kendaraan biasa, mobil misalnya, mobil listrik dan mobil biasa, itu saya pernah dapat informasi bisa 1/10. Jadi ibaratkan mobil biasa butuh bensin dengan jarak tertentu 100.000, mobil listrik bisa jarak yang sama, mungkin hanya cuma butuh 10-15.000 untuk biaya mereka transportasinya sama jaraknya. Selain itu juga kita nggak perlu beli bahan bakar, nggak perlu biaya ganti oli dan lain-lain, dan part perawatan maintenance untuk kendaraan listrik juga salah satu yang menjadi opsi kenapa pakai kendaraan listrik, karena kita nggak perlu banyak ganti part kalaupun ada maintenance nantinya. Itu untuk kendaraan listrik. Walaupun di EV truck sebenarnya indikatornya banyak, tapi ya untuk membandingkan apple to apple kendaraan, ya kendaraan listrik punya operating cost yang cukup menarik untuk dipertimbangkan sebagai opsi. Oke, artinya dengan kapasitas baterai yang besar itu tentu butuh waktu pengisian daya yang lama juga, Pak. Itu juga jadi tantangan, Pak. Iya, kapasitas baterai yang besar, memang kalau khususnya di truk listrik, memang baterainya kapasitasnya besar. Kayak salah satu yang kita punya itu kapasitas baterainya 280-an kWh. Terus skema chargingnya juga butuh waktu, kalau saya nggak salah 1-2 jam. Bedanya kalau EV truck, itu tergantung satu jaraknya, kedua tergantung bebannya, muatannya. Seperti contohnya dump truck 35-40 ton, itu berpengaruh juga terhadap kinerja baterainya. Semakin berat beban yang dibawa, otomatis jarak yang ditempuh semakin rendah. Nah, GoShop sendiri kalau dibilang di segmen
kendaraan listrik, kita sebenarnya nggak cuma jual baterai dan juga truk. Kita punya skema investment yang bisa merental baterainya. Jadi klien bisa beli unit truknya, nanti maintenance baterai dan juga sewa baterainya bisa dari GoShare. Jadi itu salah satu opsi yang sebenarnya memudahkan klien, mau dia hauling tambang atau dia logistik atau apapun. GoShare kita itu menyediakan skema untuk merental baterainya. Jadi klien nggak perlu repot baterainya nanti bermasalah atau apa. Nanti dari GoShare yang akan menghandle bagaimana merenting baterainya. Kayak gitu. Oke. Tadi yang dimaksud durasi pengisian daya 2 jam itu yang termasuk fast charging atau yang normal, Pak? Untuk kapasitas sebesar itu sebenarnya itu lumayan cepat. Tapi kita nggak dalam arti bilang itu bahwa itu fast charging karena baterainya besar. Kalau di mobil biasa fast charging itu 30 menit sampai 1 jam untuk fast charging. Nah, sedangkan baterai-baterai tertentu ada yang tidak memiliki fitur fast charging. Jadi dia butuh waktu lama untuk menchargingnya. Nah, pilihannya sebenarnya bisa dia charging atau dia swap. Jadi skemanya tergantung klien. Klien maunya charging, oke, nanti kita bangun instalasi chargingnya. Kalau klien maunya swap, berarti kita harus bangun swap stationnya. Untuk yang lebih cepat apa? Memang swap station lebih cepat. Kita tinggal bikin infrastruktur, ganti baterainya, cabut, taruh lagi. Nah, tapi untuk yang fasilitas harus di charging, dia harus butuh waktu untuk mengisi tenaganya lagi baterainya. Nah, normalnya kurang lebih 1-2 jam tadi. Jadi setelah truknya beroperasi hauling, dia harus charging dulu. Baru setelah charging dia bisa berjalan lagi. Oke, perbedaannya mungkin kalau swap charging itu secara produktivitas lebih tinggi, Pak, ya, karena mungkin lebih cepat ya untuk proses penggantian gitu ya, Pak. Ya, kalau di swap dia otomatis waktunya lebih singkat. Tapi memang infrastrukturnya yang dibangun harus menyesuaikan. Kalau dia di charging, otomatis baterainya hanya satu atau satu aja yang di mobil, dia di charge, tunggu selesai. Kalau di swap, ya dia harus ganti baterainya, bikin fasilitas untuk mengganti baterainya, swap chargingnya, dia hanya cabut baterainya, pasang baterai yang sudah di charge, jadi lebih cepat. Walaupun saya perlu cross check lagi secara cost mana yang lebih besar, tapi dua opsi itu jadi salah satu pilihan untuk kendaraan listrik, truk khusus. Walaupun ini nggak cuma hanya di tambang, skema ini bisa diterapkan di beberapa kendaraan seperti minibus atau kendaraan lain yang mau dielektrifikasi. Sebenarnya dua skema ini yang bisa jadi opsi ketika mau mengisi ulang baterainya, atau di swap atau di charging. Oke. Perbedaannya mungkin dari sisi investasi lebih mahal atau gimana, Pak, kalau swap charging ini, Pak? Swap otomatis butuh baterai yang lebih banyak. Karena itu dia mengganti, mereplace baterainya. Dia bisa mungkin stok berapa baterai untuk, tapi secara waktu dia lebih cepat. Investmentnya pasti butuh lebih besar. Karena baterainya harus diganti, isi mungkin 3 atau 4 untuk satu truk untuk mengejar intensitasnya lebih banyak. Nah, untuk charging sendiri, yang charging station yang harus di charge, dia nggak perlu beli baterai karena yang penting dispenser untuk chargernya optimal, dia charging cepet, jalan lagi. Jadi kalau gambarnya secara cost lebih besar yang untuk swap, walaupun keuntungannya dia punya waktu yang lebih cepat karena baterainya sudah dalam kondisi penuh di charge. Jadi kayak motor swap yang di jalan yang betul pakai jalan. Oke. Sampai hari ini apakah sektor industri yang permintaan terkait truk listrik ini masih ditambang, Pak, atau ada industri lain, Pak? Khusus untuk truk listrik memang masih kebanyakan klien yang punya
operasional tambang. Jadi karena mereka satu kebutuhan soal regulasi penggunaan energi hijau. Oke. Mereka mencoba mencari alternatif bagaimana menggunakan kendaraan yang non emisi. Jadi ini sebenarnya salah satu opsi kendaraan untuk operasional tambang hauling. Walaupun sebenarnya elektrifikasi truk nggak cuma di tambang aja. Makanya kita ada traktor head, ada beberapa juga minibus yang pakai baterai kita juga elektrik. Jadi, tapi untuk proyek yang besar, yang potensial, yang punya kesempatan yang besar, memang ada di sektor pertambangan, hauling. Tapi kita pada dasarnya semua industri yang membutuhkan elektrifikasi, contoh kayak kita ada juga sedang urus untuk bus listrik, walaupun itu masih proses ya, masih ongoing, itu juga ada. Kita ada bermitra dengan salah satu brand listrik, bus listrik. Nah, kita nanti mungkin akan provide baterainya. Jadi tergantung klien. Kalau klien dia punya, saya mau elektrifikasi, unitnya mau dari kita bisa, mau dia beli sendiri bisa, mau baterainya dari kita, dari Gotion aja, atau dia mau sewa aja baterainya, itu kita bisa aja sesuai klien. Oke. Sejauh ini penggunaan untuk ditambang Pak ya. Artinya secara jarak pun sebenarnya hanya sekitaran tambang aja Pak ya, tidak untuk jarak jauh sebenarnya untuk sejauh ini untuk truk listrik ya. Iya, masih kebanyakan untuk hauling di tambang, untuk mengangkat material dari site penggalian ke proses pengolahan selanjutnya. Karena itu tadi yang saya bilang bahwa yang masih membutuhkan, yang baru membutuhkan produk ini adalah mining tadi. Memang ini masih, teknologi elektrifikasi kan masih baru. Sebenarnya walaupun ada di industri lain selain pertambangan, elektrifikasi ini masih dalam proses yang berkembang. Tapi kenapa tadi saya bilang elektrifikasi ada di industri tambang? Karena secara regulasi perusahaan tambang ini punya semacam kewajiban untuk aktif menggunakan operasional yang green energy. Truk listrik kan salah satu operasional yang jadi opsi untuk penggunaan green energy yang nantinya juga akan berdampak pada pelaporan perusahaan yang ramah lingkungan ataupun ESG dan lain-lain. Jadi memang ini masih proses yang berkembang. Mungkin sekitar 3-5 tahun lagi saat demand-nya sudah makin banyak, regulasi juga mendukung soal penggunaan energi ramah lingkungan, ya akan banyak yang mau mencoba elektrifikasi di segmen truk listrik. Kalau saat ini hanya beberapa proyek, beberapa perusahaan tambang yang sedang ongoing dengan kita untuk penjajakan penggunaan truk listrik di beberapa wilayah. Oke, tapi sebenarnya Pak kalau melihat dari negara asalnya mungkin Gotion di China gitu, apakah sudah digunakan untuk jarak jauh Pak? Misalnya untuk logistik yang antar provinsi atau semacamnya gitu Pak? Untuk logistik sendiri, kita ada bermitra khususnya di China ya. Kita ada bermitra dengan Geely. Dia punya basis kendaraan minivan yang dioperasionalkan untuk pengangkutan, ekspedisi dan lain-lain. Khusus di Indonesia ya, kita punya kerjasama dengan DFSK Gelora I. Oke. Ya, itu baterainya juga Gotion. Walaupun skemanya memang itu lebih ke komersial ya, dia bukan project gitu. Tapi kendaraan yang menggunakan skema elektrifikasi sebenarnya kita sudah bermitra dengan nggak cuma di China udah pasti kita punya banyak kerjasama. Di Indonesia sendiri kita untuk ekspedisi logistik kita bermitra dengan kita mensuplai DFSK untuk digunakan. Setahu saya DFSK digunakan untuk armada logistik
bukan kantor pos atau apa gitu. Jadi dia memang khusus untuk logistik, cocok gitu, untuk mobil. Nah, terus jadi pertanyaan, apakah skema tersebut bisa jadi salah satu opsi untuk kerjasama seperti tadi saya bilang disewakan? Kita pada dasarnya apapun kendaraan, apapun kebutuhan klien yang membutuhkan adjustment, seperti saya mau beli mobil ini tapi saya mau renting baterainya, kita masih open untuk hal itu. Jadi harusnya sih untuk segmen ekspedisi atau logistik, produknya udah tersedia. Tinggal pilihannya klien mau beli unitnya langsung sama baterainya atau mau coba pakai skema yang lebih partnership. Saya mau ada potensi lain daripada saya beli baterai dan mobilnya sendiri. Itu masih mungkin kan. Oke. Baik, Pak, kalau melihat komparasi dari sisi efisiensi kan biasanya di-compare dari konsumsi BBM, Pak ya. Kalau antara truk listrik dengan truk BBM itu seberapa efisien, Pak? Untuk efisiennya memang satu tadi seperti saya bilang. Ini kalau kita komparasi bandingkan dua hal sangat operasional, satu capital cost saat kita beli, satu operational cost. Capital cost-nya memang elektrifikasi itu besar. Harus diakui bahwa harus bangun infrastruktur, harus beli truknya yang mungkin nggak murah juga, dan juga baterainya. Umumnya baterai itu punya harga kurang lebih hampir 20-30% dari harga kendaraannya. Oke. Nah, lantas setelah itu apa? Setelah itu kalau kita bandingkan operasional cost-nya gimana? Penggunaan bahan bakar, perawatan, dan lain-lain. Kendaraan listrik unggul di soal operation cost-nya. Kenapa? Karena secara manajemen, suku cadang, kemudian juga bahan bakar, itu berbeda dengan ICE. Jadi kalau truk listrik misalkan harus charging, kendaraan biasa harus beli bensin, solar, dan lain-lain. Harganya juga ya tergantung pasar, market. Nah, apakah komparasi soal biaya elektrifikasi, charging, dan juga spare part dan lain-lain itu lebih menguntungkan elektrifikasi truk listrik? Saya bisa sepengetahuan saya dan selama saya mengikuti kendaraan listrik, itu jadi salah satu opsi kenapa orang mau coba elektrifikasi. Karena operating cost-nya sangat jauh. Di mobil biasa juga sama, di mobil listrik sama, motor listrik sama, dan juga EV truck sama. Bedanya di EV truck, ya satu tadi, capital cost-nya di awal memang besar. Karena kita harus beli truknya dan juga sediakan fasilitas chargingnya. Tapi kalau proyeknya jangka panjang, penggunaan truk listrik itu jadi salah satu opsi yang menarik untuk industri, nggak hanya di industri tambang. Karena contoh salah satu produk kita baterai di mobil wuling itu bisa digaransi 5-8 tahun. Baterainya itu masih dalam posisi yang baik. Jadi selama 5-8 tahun kita punya operating cost yang bisa dibilang nggak besar. Nah, tapi balik lagi ke setiap individu, apa alasannya untuk elektrifikasi. Jadi kalau di industri ya mungkin apa mau investasi di awal beli mahal tapi nanti operating cost-nya lebih rendah, atau ya udah pakai ICE saja karena ya udah umum. Tapi kan ICE tantangannya satu sekarang, ya tergantung suplai bahan bakar dan juga harga. Dan kalau nggak salah kan harga pertalite atau apa juga kan sebentar lagi dibatasin dan lain-lain. Nah itulah salah satu kelebihan elektrifikasi, dia nggak tergantung terhadap bahan bakar, harga bahan bakar atau apa, dia hanya butuh energi. Ya untuk dia bertahan lama ya, yang penting suplai energi ada, baterainya juga dirawat, harusnya sih menarik untuk industri sih. Oke, Pak tadi menyambung soal fasilitas charging station di lokasi tambang itu, sejauh ini suplai untuk dayanya seperti apa, Pak? Apakah ada kendala, Pak? Ya macam-macam
wilayah macam-macam tantangannya. Satu memang nggak semua wilayah punya daya untuk uh, chargingnya. Contoh, ketika dia mau investasi untuk penggunaan truk listrik, dia harus bangun charging stationnya. Kemudian dia harus lihat juga supply listriknya dari mana. Beberapa klien sembari dia mengadopsi truk listrik, dia juga bangun power station. Contoh pembangkit listrik solar panel PV yang nanti akan diarahkan ke BESS, Battery Energy Storage System. Nanti di situ ditampung, bisa dipakai untuk charging station truk listrik. Ada juga yang bisa langsung disupport dari PLN. Nah, karakteristik klien beda-beda. Ada yang lokasinya remote, jauh ke dalam. Ada yang akses listriknya mudah. Kalau akses listrik mudah, kemungkinan dia akan pakai supply dari listrik PLN atau yang ada. Kalau contoh perusahaan tambang mungkin ada di remote area yang listriknya ada, tapi dia memakai EV truck, otomatis dia akan biasanya umumnya akan bangun sebuah tempat untuk PV solar panel, nanti akan mengumpulkan energinya di storage system, bisa KWH, bisa 700 kWh, bisa 1 mWh. Nanti itu akan dipakai untuk charging kendaraannya. Nah, itulah yang memang satu kesatuan sistem yang harus dibangun kalau mengadopsi elektrifikasi khususnya di sektor truk listrik yang ada di remote area. Tapi mungkin case-nya berbeda ketika dia contohnya ada di kota, akses listriknya mudah, infrastrukturnya nggak sesulit kalau harus bangun di remote area. Oke, berarti itu masih jadi PR Pak ya untuk penyediaan charging station Pak di set Pak ya? Iya, jadi itu salah satu yang dipertimbangkan juga, mampu apa tidak site-nya, lokasinya untuk menyediakan listrik. Karena kalau listriknya nggak memadai, adopsi truk listrik juga nggak akan berjalan efektif. Jadi efektif apa tidaknya truk listrik bisa dipakai di sebuah wilayah atau klien ketika infrastrukturnya bisa disiapkan. Apakah listriknya sudah cukup memadai atau belum? Nah, itulah makanya tantangan untuk mengembangkan EV truck ini, khususnya untuk klien-klien yang punya karakteristik bisnis pertambangan, itu butuh adjustment sesuai keinginan mereka, kebutuhan mereka. Ada yang mampu, ya kita bisa bangun semuanya. Itu kita siap. Ada yang mungkin klien, ya udah saya udah bangun pembangkitnya, udah punya baterainya, saya mau install charging dengan kendaraan. Itu juga bisa. Jadi, tapi itu tantangannya. Ketersediaan suplai listrik di tempat penggunaan kendaraan. Oke, Pak, sebelum ada tren truk listrik beberapa tahun terakhir ini kan yang sudah mendahului kan penggunaan bus listrik Pak ya di transportasi umum, misal kayak Transjakarta atau bus-bus umum di beberapa daerah gitu Pak ya. Tentunya kan ini jadi pasar yang menarik Pak ya bagi Gotion Pak untuk ke depan Pak ya. Ya, bus listrik sebenarnya memang jadi salah satu produk juga yang bisa digunakan di industri transportasi. Saat ini kalau kita tahu memang di Jakarta ada beberapa truk listrik yang digunakan oleh berbagai merek. Truk listrik pada dasarnya sama dengan truk biasa, operasionalnya sama, besarnya sama. Atas kenapa orang pakai bus listrik? Sebenarnya opsinya adalah karena tuntutan penggunaan energi ramah lingkungan. Jadi misalkan saat ini kan hanya Transjakarta yang menjalankan operasional bus, ya dengan menggunakan truk yang ramah lingkungan, artinya dia mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan. Nah, secara demand seperti apa? Karena bus listrik ini segmented, jadi nggak semua punya kemampuan, khususnya perusahaan ataupun klien untuk menerapkan bis listrik. Jadi masih banyak
penggunaan bus listrik ini atas dasar inisiatif pemerintah. Lewat BUMN, BUMD, mungkin di beberapa daerah juga kan ada yang pakai, di Surabaya, di Bogor juga ada bus listrik dengan skala yang kecil, tidak sebesar Transjakarta yang di Jakarta. Tapi kalau Gotion sendiri, kita juga lagi ongoing ya, kalau saya mungkin nanti harus next juga, kita lagi ongoing juga bekerja sama dengan salah satu brand di China juga. Salah satunya dia punya produk bus listrik, kita yang provide baterainya. Nah, nanti mitra itu yang akan bawa bus listrik itu. Tapi saya belum bisa konfirmasi kemana akan dibawa truk listriknya. Tapi kebanyakan ya provider bus listriknya ya untuk suplai transportasi di perkotaan yang mana kendalinya berada di bawah mungkin pemerintah daerah atau institusi BUMN atas permintaan provinsi. Kalau demand untuk perusahaan swasta seperti pengangkutan antar kota atau perusahaan bus, saya masih kayaknya masih belum, karena satu pasti kan kalau kendaraan listrik itu ada jaraknya ya, dia nggak bisa, dia harus ikut infrastrukturnya. Kalau kendaraan listrik itu harus ikut infrastrukturnya. Jadi kalau di antar daerah, misalkan interstate, harus ke Bandung, harus ke Jogja gitu, untuk menggunakan truk listrik, rasanya kurang ideal. Bus listrik lebih ideal perkotaan yang memang trafiknya sudah terjangkau, fasilitasnya sudah dibangun, infrastrukturnya lengkap. Nah, tantangannya adalah untuk mengurangi satu polusi. Jadi kenapa mungkin Transjakarta bisa nantinya semua busnya bus listrik, karena infrastrukturnya sudah kuat, pengurangan emisi karbonnya lebih maksimal. Tapi mungkin nanti itu butuh waktu, karena penerapan penggunaan elektrifikasi kan masih bertahap. Pak, kalau berkaca dari China sendiri, penggunaan kendaraan listrik secara populasi seberapa besar Pak di sana? Apakah sudah di atas 50% Pak dari kendaraan BBM Pak? Bus listrik aja atau all kendaraan? All kendaraan. Kalau all kendaraan di China sudah sangat masif ya. Teknologinya juga sudah sangat mutakhir. Contoh, mobil saat ini, mobil pribadi, mobil kendaraan passenger car, belum ada skema swap. Yang baru ada skema swap motor. Di China, skema swap itu untuk mobil passenger car itu udah ada. Taksi di sana, mobil listrik, baterainya di swap. Jadi mobilnya masuk ke swap station, diganti, taksinya masukin baterai, jalan lagi. Jadi sudah dalam tahap charging station bukan lagi masalah, swap station bukan masalah. Bahkan mungkin perlu dikoreksi kalau saya salah, hampir 30-40% di sana majority, dan itu berkembang terus, EV yang ada di sana. Ada satu daerah yang penerapan penggunaan EV itu udah sangat masif. Karena satu, mereka juga didukung regulasi. Mereka juga membuat regulasi yang bagus untuk penggunaan EV di sana. Jadi kemudian juga teknologinya juga berkembang. Teknologi di China soal EV kan sebenarnya udah dirintis lama. Itu juga atas kerjasama bantuan dari banyak pihak, brand-brand besar dan lain-lain. Mereka kembangkan pelan-pelan, joint venture dan lain-lain di China. Mereka susun semua operationnya sampai akhirnya mereka siap elektrifikasi. Kemudian mereka udah selesai elektrifikasi, mereka bangun infrastrukturnya, swap station, charging station. Bis di sana juga udah beroperasi dengan cukup banyak, truk listrik, bus listrik. Karena kalau truk listrik ya, dia mungkin di site atau di mana. Tapi kalau bus listrik itu kota-kota besar di China udah pakai bus listrik. Prediksi dari Gotion sendiri Pak, untuk di dalam negeri sendiri
butuh berapa lama Pak untuk bisa mungkin sedikit menyamai lah di China untuk penggunaan baik itu truk listrik dan semua kendaraan yang sebelumnya BBM gitu. Eh, Memang satu kendaraan listrik itu kan butuh support dari pemerintah ya, karena satu soal insentif dan lain-lain, kemudian regulasi dan lain-lain. Eh, Saat ini perkembangannya memang cukup dinamis, tumbuh, banyak brand juga datang, banyak investor juga ikut serta dalam pengembangan elektrifikasi kendaraan. Balik lagi, itu tergantung bagaimana pemerintah memberikan dukungan. Kalau pemerintah semakin dukung, kebijakannya diberlakukan secara masif, harusnya elektrifikasi punya ruang yang bagus ya, karena satu ramah lingkungan, kemudian juga uh, kosnya lebih bersahabat, kita dan juga mengurangi ketergantungan terhadap subsidi kan, karena kan pemerintah juga kenapa harus mendukung elektrifikasi, karena subsidi publik untuk bahan bakar kan cukup besar, jadi opsinya ya kita mencari energi alternatif baru gitu. Kita nggak tergantung dengan bahan bakar. Jadi seperti apa trennya untuk berkembang di truk listrik, bus listrik dan lain-lain, memang jadi tantangan tersendiri. Belum semua masyarakat paham soal elektrifikasi, apa manfaatnya, apa risikonya, apa uh, yang bisa didapat dari elektrifikasi. Tapi yang jelas satu, uh, kalau pemerintah dukung, kalau pemerintah punya support dengan elektrifikasi, membuat aturan yang mendukung elektrifikasi, potensinya untuk berkembang harusnya, kalau bilang menyamai China mungkin masih jauh ya. Mereka sudah sangat masif transformasi untuk elektrifikasi. Tapi kalau kita sendiri, minimal setiap tahun ada pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik, harusnya itu udah jadi target yang bagus sih untuk terus menggunakan produk kendaraan listrik. Oke, oke. Terakhir Pak Mas Tony, rencana bisnis untuk Gosen 5 tahun ke depan dan mungkin bentuk dukungan dari Gosen untuk bisa membantu nih pemerintah untuk penetrasi kendaraan listrik di dalam negeri seperti apa Pak? Kalau rencana jangka menengah Gosen, sebenarnya kita masih full support terhadap industri yang membutuhkan mitra elektrifikasi. Apapun kebutuhannya, konversi, kendaraan baru, kita bisa mensuplai semua. Jadi kita buktikan dengan banyaknya mitra kita saat ini. Nah, selain kendaraan, memang kita bergerak juga di industri. Kita punya power storage, ISS, baterai energy system yang memang skemanya berbeda dengan EV. Kalau EV itu by request, spec dan lain-lain kita supply, mereka jual ke end user. Kalau power station itu lebih ke arah industri. Industri butuh power station untuk menyimpan dan lain-lain. Marketnya lebih ke arah B2B bisnis. Nah, kalau dibilang apa rencananya dan bagaimana ke depannya dari Gosen, ya kita selama elektrifikasi masih mendapatkan highlight yang bagus dari pemerintah dan juga stakeholder, kita siap mensuplai. Karena pada dasarnya kita bisa mendukung siapapun. Perusahaan otomotif bisa, perusahaan energi bisa, perusahaan trading, bisnis apapun yang membutuhkan baterai, yang membutuhkan energi, kita bisa supply. Jadi apapun kebutuhan klien yang berkaitan dengan energi, itu kita bisa. Sama kita tetap juga meningkatkan investasi di perusahaan. Contohnya kita ada bangun site baru untuk menambah kapasitas demand dari market. Balik lagi, karena kita memang datang dari luar,
investment sebagai perusahaan dari luar, kita juga harus lihat market Indonesia. Kalau market Indonesia bertumbuh, ada potensi, pasti kita melebarkan investasi lagi lebih banyak. Jadi balik lagi, kalau iklim penggunaan tren kendaraan listrik meningkat, kita Gotion secara bisnis juga pasti akan lebih scale up. Kita supply kita mendukung gerakan elektrifikasi dari berbagai sektor. Itu sih. Oke. Baik, oke, terima kasih waktunya untuk Pak Bastoni. Semoga lewat diskusi ini bisa memberi semacam wawasan Pak ya terkait tren truk listrik saat ini Pak ya. Baik, terima kasih waktunya Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak Abdul dan Trans. Selamat datang，国轩已的印机落地，欢迎友商参观我们的国轩的电池和储能产品，让绿色能源服务人类。We make it have a clean process and specialized process, so then we make sure the quality is very good till the end, and also with the battery pack, when we assemble the cells into battery pack, we make sure the BMS or the battery management system has a good control of the electricity, like the voltage, the ampere, and the temperature of the battery pack. So we do make sure the safety is at the good hand. In every battery pack that is used on an electric vehicle or like any case, any application, there is the BMS or the battery management system. Basically, it's like the brain of the battery pack. It controls the, measures the ampere, the voltage, and it makes sure that it will not harm the system. And also, it monitors the temperature. Di Gendom ini ada beberapa output ya di sini. Ada AC output, AC dan ada DC output. Kalau AC itu ada di belakang, DC itu ada di depan outputnya. Ini ada buat lighter, jadi buat colokan lighter. Ini ada DC output, sama ada RV. RV itu biasanya di mobil van itu, RV pakai api, itu colokannya. Dan bisa juga dari aplikasi kita akses. Produk lain dari Gotion yaitu ISS kapasitas besar, dimulai dari 2,7 MW sampai 4,4 MW. Kurang lebih bentuknya seperti ini, tapi ini adalah miniatur. Bentuk aslinya itu sebesar 20 feet container. Ini adalah baterai untuk kendaraan-kendaraan besar. Bisa buat bis, bisa buat forklift, bisa buat alat-alat tambang yang lain sebagainya, kayak gitu. Menurutku dengan adanya Gotion di sini itu sangat informatif untuk kedepannya, karena aku melihat bahwa kedepannya tren untuk baterai dan energi ramah lingkungan itu bakal sangat happening di Indonesia. Jadi adanya Gotion di sini sangat membantu.